Nabi terakhir, coba doanya makbul, kekasihnya Allah. Berarti kita yang ngomong iki wis 6 bulan koyo ngene gak pantes. Oh, tidak pantes. Merasa saat ini nggak kelihatan penyelesaian masalah. Bukan nggak ada Bukan penyelesaian. nggak ada penyelesaian, bukan. Kita yang nggak mau hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zain Abidin, motivator muslim, bersama guru kita Gus Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Persada Indonesia TV yang luar biasa. Ini sebentar lagi bulan Muharram. Ya, ketika kita ada semangat yang luar biasa, apalagi di era saat ini. Karena kita banyak orang butuh semangat, Gus. Ya. Dan momentum-momentumnya kemarin itu kebanyakan adalah momentum-momentum yang bikin drop, misalkan yaitu tadi momentum ketika virus sudah nyampe segini, terus kemudian terdengar berita ini, angkanya semakin tinggi. Iya, ekonomi seperti ini kan bikin jadi nggak semangat dan kadang-kadang bingung apa yang harus dilakukan. Apa yang kira-kira dari momentum hijrah ini yang bisa kita ambil nih di momen seperti ini, Gus Alfian? Iya. Jadi kalau kita sudah ingat bulan Muharram, tentunya ya, Mas Zen, tentunya ingatan kita juga harus kita bawa ke masa kekasih kita Rasulullah. Coba ya, saat kita sedang memperingati bulan Muharram, ya, jangan berhenti di situ. Jangan mandek di situ. Ya, jangan hanya ingat ada puasa sunnahnya di sana. Ya. Jangan hanya ingat bahwa ini bulan mulia, bulan Allah ya. Tapi coba tarik lagi. Tarik lebih panjang lagi ke masa-masa di mana Rasulullah waktu itu sedang mengalami sebuah musibah beruntun, sedang mengalami sebuah etape cobaan tidak pernah berhenti, ujian yang eskalasinya terus naik gitu ya. Ini seorang Rasul, kekasihnya Allah, doanya makbul. Coba kurang apa? Rasulullah, Nabi terakhir, coba doanya makbul, kekasihnya Allah, masih mengalami sebuah problem hidup luar biasa. 13 tahun di Mekah boleh dibilang hancur-hancuran, berdarah-darah, tiba tangi, tiba geblak mana. Coba, maaf Mas Zen, kita itu mau cerita apa sih tentang penderitaan, tentang suka duka, tentang pahitnya hidup, apa coba? Ini Rasulullah. Coba, Rasulullah 13 tahun, kalau boleh saya bilang gak tahu ruh mesem. Coba, gak tahu ketok seneng. Kita itu loh ngomong sedih, sik dolan. Iya. Sik nggawa Apple, sik nggawa Android. Loh coba, masih bisa makan, masih bisa bercengkrama, masih bisa ngopi, masih bisa begadang. Coba. Oh, Rasulullah tidak 13 tahun. Bayangin, ditekan, diancam, dipressure, dihujat. Kumpul kalau ada nama-nama cobaan, semuanya hari itu kumpul jadi satu di bawah Rasul. Bayangin Mas. Subhanallah. Akhirnya hari itu memang hari yang saya pikir yang saya kira hari bersejarah bagi Rasul. Kenapa? Allah perintahkan hijrah. Tadi sebentar, Gus. Saya jadi mikir begini. Iya. Berarti kita yang ngomong iki wis 6 bulan koyo ngene gak pantes. Oh, tidak pantes. Tidak pantes, Mas. Apalagi ya
Apalagi ini ujian yang kita semuanya merasakan. Iya. Semua orang, semua lapisan, semua kalangan sama kok merasakan. Iya. Tapi Rasulullah tidak seorang diri. Ayo, ditanggung dewi. Beban sebesar seberat itu, cobaan sebesar sekompleks itu dipikul dewi. Ayo, Balikannya kita malah kayak dewean gitu ya. kita kayak dewean. Kayak paling soro dewe Paling sandunya. dewi. Coba. Allahu Akbar. Sampai kayak somesem, sampai gak guyu, sampai katanya ndak bahagia. Aduh. Sampai ke anak-anak darting terus katanya, darah tinggi Gus. Gitu Mas. Nah, kemudian Allah perintahkan beliau untuk hijrah menuju Madinah. Nah, disinilah Rasulullah menemukan titik kebangkitan. Yang ingin saya sampaikan, Mas Zen, begini. Apapun musibah yang menimpa kita, apapun cobaan beruntun yang datang, apapun ujian yang mendera kita, satu saja, jangan putus asa. Jangan putus asa. Saya mau bilang, tidak ada dosa terbesar selain putus asa. Kalau orang bilang dosa terbesar adalah syirik, iya. Tapi, Mas Zen, orang syirik, orang berbuat musyrik, kalau dia tobat, pintu surga terbuka. Ya kan? Tapi orang putus asa, sampai minum racun, sampai naik apa jadi menara itu ya, menara apa itu ya, menara pemancar satelit, ya kan? Kemudian terjun dia, nyari jembatan dia terjun dia, mati. Coba. Putus asa sampai ke sana, maka tidak ada taubatnya dan dia kekal azabnya kelak di akhirat. Nauzubillah. Maka saya bilang, apa sih persoalan kita hari ini? Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Rasulullah akhirnya Allah berikan sebuah jalan itu bernama hijrah. Gitu loh Mas Sen. Hijrah itu solusi untuk semua persoalan, terutama ini saat masa pandemi ya. Gitu ya. Apa hijrah? Saat kita ngadepin masa pandemi begini, solusinya adalah hijrah. Hijrah dari mana? Dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kebingungan menuju tawakal kepada Allah. Kata Allah begini dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kalau kamu gagal di satu tempat, kalau kamu tidak berhasil di satu tempat, kenapa tidak pindah ke tempat yang lain? Kenapa tidak hijrah saja kamu? Nah itu loh. Apalagi anak-anak muda, malu dong kalau putus asa, malu dong kalau nyerah. Oh masih muda kok, darah masih mendidih, ya kan? Masih semangat. Harusnya apapun tantangannya nggak sampai jatuh, nggak sampai dia mundur, patah semangat, jangan. Terlena merasa buntu. Jangan. Kuncinya hijrah. Nah itu Mas Sen. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bingung, jangan. Untuk hijrah sendiri, apakah itu bisa tempat atau apa Gus? Apa harus pindah? Ini Surabaya zona merah kehitam-hitaman, wis aku tak hijrah nang desa. Nah, itu. Ya begini. Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin sudah selesai ya. Kalau konotasinya adalah hijrah seperti Rasulullah sudah selesai. Dari Makkah ke Madinah. Ya, sudah selesai. Tapi sebenarnya hijrah itu adalah berpindah dari minaz zulumati ilan nur. Dari sesuatu yang bikin kita gelap, buntu, bingung ya, menuju cahaya yang menjanjikan. Nah, sekarang begini Mas En. Ini terutama di masa pandemi ya. Hijrah itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Jika kamu mau dekat sama Allah, jika kamu mau mesra sama Allah, mau karib, mau akrab, mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu jalan-jalan keluar. Cukup sampai di sana? Oh tidak. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan kepadamu rezeki. Dari mana corona ya Allah? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kamu nggak tahu. Dari arah yang kamu nggak akan nyangka-nyangka. Ini corona, iya, tapi Allah punya ribuan
jutaan jalan keluar. Ya kamu pun tidak akan sempat mikir Iya. dari mana. Tiba-tiba datang, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul itu. Ini keren Mas Zen. Yes. Jadi yang merasa saat ini jalannya buntu, bukan nggak ada jalan. Bukan nggak ada jalan. Yang merasa saat ini nggak kelihatan penyelesaian masalah, bukan nggak ada Bukan penyelesaian. nggak ada penyelesaian, bukan. Kita yang nggak mau hijrah. Ya. Duduk aja, maki-maki corona aja. Iya. Ya kan? Sumpah serapah itu sama corona aja. Semuanya yang salahin corona. Coba. Dan akhirnya Mas Ed, ini yang juga berbahaya. Iya. Akhirnya kita kehilangan prasangka baik Iya, sama Allah. iya, Ini bahaya. Iya. Ini bahaya Mas Ed. Karena ada juga yang mengatakan, kok gini-gini banget sih Allah gitu. Nah, nggak itu bener. coba ya. Waktu Itu bilang, bahaya. Iya. Bahaya. Ana inda dzoni abdi bihi. Lo bayangin lo. Iya, benar. Loh, kalau sampai aku disangka jelek, ya kamu dapat jelek. Maka sangka aku sampai baik. terjadi, ya. Sangka aku baik. Ada corona begini, sangka aku baik. Ayo, ada covid begini, sangkalah aku baik. Loh, Iya. coba. Ini bahaya Mas Ed. Makanya harus hijrah kita. Hijrah dari yang semula kita pesimis menjadi yakin sekarang. Nah gitu Mas Ed. Dan ya hijrah itu berpindah dari satu hal yang jelek ya menuju satu hal yang baik ya. Mbok yo sekarang ini waktu yang ada ya apalagi sering di rumah Mas Zen ya. Ya coba hiasi hari-hari dengan istighfar misalnya. Habiskan waktumu hiasi waktumu dengan istighfar. Kenapa saya bilang? Istighfar itu saya pikir the best solution. Man aktsarul istighfar ja'alallahu min kulli hamin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, perbanyak kamu istighfar. Perbanyak, jangan dihitung. Jangan dihitung. Terutama di luar sholat, jangan dihitung. Kenapa? Coba dengerin saya. Jika kamu perbanyak istighfar, maka Allah akan menghibur hatimu. Corona nggak bikin sedih. Ya. Hati yang bahagia itu Corona nggak bikin sedih, Iya. nggak bikin murung, nggak bikin susah, nggak bikin panik, enggak. Kamu kok tenang-tenang aja sih Corona? Allah menghibur hatinya. Mungkin solusi masih belum ketemu, tapi paling ke hatinya sudah Terhibur, ada. terhibur. Coba, apa kalau ada Corona begini, kemudian kita main gitar nyanyi selesai? Ya, Enggak. Hari itu terhibur, gitar kita taruh, sedih lagi. Iya. Maka yang pertama, ya kata Rasulullah, Allah menghibur hatimu. Yang kedua, ini hikmah orang yang perbanyak istighfar. Kata Rasulullah, Allah berikan kamu jalan keluar. Ini hijrah ini. Istighfar itu hijrah. Yang ketiga, Allah berikan kamu rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Ini Quran tadi bilang begitu. Nabi istighfar itu dahsyat. Yuk hijrah dengan memperbanyak istighfar. Masalahnya Mas Zen, maaf ya sayang. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu itu buka Facebook, Iya. ya kan? Ikut training tips menghadapi corona. Iya. Gitu. Kalau misalnya yang kita baca baik, manfaat tidak masalah. Kalau yang kita tonton, kita lihat kadang nggak ada manfaatnya, cenderung jelek. Tambah. Ngapain? Itu menghabiskan waktu dengan menambah dosa, ya kan? Itu wah, ini menunggu waktu, apalagi menghiasi waktu dengan menambah dosa. Tambah tidak selesai urusannya. Corona, perbanyak istighfar, itu hijrah. Jadi ada perilaku yang kemudian kita sertakan untuk apapun yang kita lakukan. Iya. Sekarang ini Iya. buat teman-teman nih yang milenial yang lagi berbisnis, mungkin sekarang Anda sedang, Gus, saya juga begitu Gus. Jadi ketika kan saya punya perusahaan, ketika corona ini datang, saya langsung juga nambahi ilmu, ilmu tips menghadapi resesi, tips menghadapi ini, menghadapi itu. Benar ada penyelesaian sih. Iya, betul. Tapi ketenangan itu tidak serta merta. Betul. Berarti harus hijrah. tadi hijrahnya ya. Hijrah. Momentum bulan Muharram adalah momentum terbaik ini untuk hijrah.
Itu Mas Zen. Ya. Jadi Ya. semuanya sertakan ke Allah, letakkan Betul, pada Allah, betul. tawakalkan pada Allah. Nah, betul. Jadi yang capek mikir min haitsu la Tasim. Anak-anak muda yang selama ini mungkin sholatnya belum baik gitu ya. Ya. Sholatnya masih bolong-bolong. Yuk hijrah. Yuk kita ramaikan musola. Kita masuk masjid. Hijrah kita. Sampai kapan? Sampai kapan membiarkan diri tidak sholat? Ya. Yuk sampai kapan membiarkan diri bolong-bolong, tidak Jumatan? Ya, sampai kapan tidak ngaji? Sampai kapan tidak baca Quran? Loh, sampai kapan kita? Lucunya corona jadi alasan. Rujunya berurang. Loh, tambah. Masjid apa corona? Ket biar tahu nang masjid ada alasan corona. Maka bangkit. Ya. Yuk hijrah. Ayo hijrah. Ayo hijrah. Itu loh. Iya. Artinya memang hari ini kita harus punya semangat lebih ya untuk hijrah lah. Ya. Jadi memang iya Mas Yen, nanti bulan Muharram ya ada satu puasa yang akan sanggup menghapus dosa setahun yang telah lalu gitu ya. Puasa tanggal 9 sama tanggal 10 Muharram. Mau tanggal 9 monggo, mau tanggal 10 monggo, mau dua-duanya monggo, bagus. Ya. Yang tidak baik, Ya, tidak. yang tidak puasa. Iya kan? Iya. Tetapi sebenarnya esensinya bukannya puasa itu. Tapi hari ini di bulan Muharram itu kita sanggup menemukan titik hijrah. Dari yang nggak baik tadi itu loh. Ya. Dari malas itu ya. Ya. Dari pesimis Ya. gitu ya. Nah gitu loh. Menuju sebuah hal yang lebih baik lagi. Ya. Itu. Dan maaf Mas Sen. Kalau kita tidak mau hijrah, tidak mau merubah diri, Allah nggak akan merubah kok. Iya. Betul toh? Ya. Enggak mau, enggak akan Allah merubah kita kok. Enggak, Enggak bukan akan. urusan new normal. Bukan. Lah, kalau nggak ke Allah ya pancet aja kan begitu. Bukan. Susah ya tetap akan susah. Iya. Karena Allah yang Iya. memberikan jalan. Iya. Meskipun nggak ada corona misalnya, orang nggak mau merubah dirinya, nggak mau hijrah, nggak akan berubah dia. Ayo. Iya. Maka jangan salahkan siapapun, jangan salahkan corona, jangan salahkan enggak lah, salahkan diri sendiri. Maka justru ini saatnya kita melihat banyak orang yang beruntung ketika dengan kesulitan ini Iya. berubah atau Iya. hijrah Betul. kepada Allah ya. Nah, betul. Jadi bahwa akhirnya kita menemukan satu kesimpulan bahwa Allah lah pemilik jalan keluar, Allah lah pemilik rezeki, Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah lebih kaya dari seluruh alam. Rezeki Allah sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai akhir zaman nggak akan pernah berkurang. Meskipun Allah sudah bagikan kepada semua makhluknya. Loh, sampai semut itu loh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampai semut itu makan. Dan itu pun Allah yang nanggung. Loh, Allah nggak akan pernah kehabisan rezeki. Mau corona, ndak corona, mau pandemi, nggak pandemi, Allah maha kaya. Semut aja diurus, Semut apalagi diurus, kita. cacing diurus, nyamuk diurus. Iya. Coba, bayangin, semut yang menurut kita binatang paling kecil, ya Allah, itu Allah yang ngurus. Apalagi kita yang bisa wudhu, bisa sholat, bisa angkat tangan begini. Jadi kalau kita stres itu malu sama semut. Malu. Makanya kalau kita lihat semut itu gak ada sih garuk-garuk pusing gini rek. Jadi santai aja semut ini. Inilah yang harus kita ketahui. Hijrah kita adalah makin mantap, makin tawakal kepada Allah dan perbaiki kebiasaan-kebiasaan dan sudah dikasih tadi satu kebiasaan luar biasa yang setiap saat bisa kita lakukan, istighfar. Alhamdulillah. Itu Mas Zen. Membiasakan diri untuk istighfar tanpa menghitung. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin keren. Semakin keren Mas Zen. Ada tagihan istighfar. Bojo muring-muring, Istighfar. anak jaluk pulsa, Istighfar. Wah, saya paling gampang dan dahsyat. keren dah itu. Iya. Keren. Jaminan mutu ya, Gus. Jaminan mutu. Coba 7 hari. Hijrah, lebih soleh, banyakin istighfar. Petung dino kalau nggak beres masalah, ya tetap aja harus lebih soleh gitu. Alhamdulillah. Tapi memang iya Mas. Iya. Istighfar itu
kalimat sederhana, kalimat kecil singkat, tapi ledakannya luar biasa. Maka saran saya mengajak semuanya untuk istighfar yang banyak, dan ini pun merupakan bagian dari hijrah kita. Ya. Jadi kan bagian dari hijrah kita adalah memperbanyak istighfar. Siapapun Anda, pengusaha, ibu rumah tangga, ayah, suami, siapapun sudah ada alatnya, dan Allah sendiri yang mengatakan dari jalan yang tidak terduga-duga. Capek kalau duga-duga terus Iya, gitu. betul. Mending serahin ke Allah yang Mending tahu nyerah jalannya. sama Allah, beres. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Sebuah jalan yang luar biasa. Insya Allah semoga membuat kita semakin semangat mendapatkan cahaya-cahaya di depan sana ketika momen hijrah ini kita nikmati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.